Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan kembali ke pembahasan materi leadership, melanjutkan pada slide yang kemarin ya. Kita akan lanjut langsung saja. Oke. Berikutnya ada 80-20. Ini kalau orang-orang bisnis paham nih. 80-20 maksudnya apa? Lakukan yang hal terpenting saja, delegasikan sisanya. Ingat, pemimpin itu bukan hal yang sifatnya teknis. Pemimpin itu ranahnya di konsep, di visi, di kebijakan, bukan di teknis. Jadi misalkan pemimpin menginginkan ruangan ini disekat jadi 2, dia tidak akan sampai ke teknis beli sekatnya di mana atau sekatnya bagusnya apa. Dia mungkin saya pengen ruangan ini nanti sekat jadi 2 dan kedap karena nanti akan saya bikin ruangan ini menjadi sebuah tempat untuk podcast. Ya nanti untuk masalah teknisnya monggo, tapi saya pengen ini elegan. Arahnya ke konsep. Dan biarkan timnya yang menyelesaikan konsep itu. Apa maksudnya ini? 80-20 ini Pareto rule, aturan Pareto. Nah, ini mungkin di bisnis nanti paham ya. Bahwasanya Pareto apa sih? Bahwasanya hasil penelitian membuktikan bahwasanya 20% usaha kita itu kadang menghasilkan 80%. Ada juga 80% usaha kita menghasilkan 20%. Ini kalau dulu saya di retail, ternyata yang menghasilkan laba 80% itu cuma 20% produk. Ada 80% produk cuma menghasilkan 20% laba. Loh, kenapa nggak jualan 20% aja Pak yang bisa menghasilkan 80%? Nggak bisa. Kalau nggak ada 80% produk sisanya, 20% nggak akan laku. Jadi 80% itu penggembira gitu. Jadi kadang orang-orang itu kadang datang ke sebuah retail bukan karena sekedar murah, tapi karena lengkap. Walaupun dia nggak beli yang lain. Saya pengen beli nih margarin gitu ya. Tapi saya pengen di sana juga jual kapur, barus, jual pengharum ruangan yang lain. Kenapa? Saya butuh itu. Jadi diperlukan 80% juga. Nah, Pareto Rules dalam kepemimpinan itu menyampaikan bahwasanya kita cukup 20% aja. Jadi kita harus memilah nih mana yang penting. Prioritas nih skalanya. Jangan sampai kita lakukan semuanya. Kita yang melakukan yang benar-benar itu membutuhkan kita yang melakukan sendiri. Lainnya delegasikan. Karena ini awal dari autopilot. Pemimpin yang memiliki autopilot perusahaannya jalan sendiri nih, mungkin punya cabang 1000 gitu. Jalan semuanya. Apakah dia akan melihat satu persatu? Nggak bisa. Dia cukup 20% yang inti yang itu bisa menggerakkan yang lain. Fokus pada 3R. Yang dilakukan sendiri itu apa? Yang perlu dilakukan sendiri. Fokus pada kemampuan inti. Saya itu butuhnya kemampuan apa sih? Apakah saya perlu belajar bahasa Perancis? Enggak, saya punya tim Perancis nanti. Karena kalau saya belajar bahasa Perancis, waktu saya akan terbuang untuk itu. Reward, memberikan hasil yang paling banyak. Ini bukan sekali lagi bukan mengarah ke materi ya, bukannya materi, tapi keuntungan dalam hal yang lain juga bisa. Dalam hal yang lain juga bisa. Fokus pada hal yang penting saja adalah kunci kesuksesan seorang pemimpin. Pemimpin bertindakan yang memiliki highest impact yang terbesar untuk keuntungan perusahaan. Lanjut masih dengan slide-nya Tanadi Santoso. Pemimpin itu adalah memiliki keyakinan gitu ya. Pemimpin itu harus yakin. Walaupun dalam pesimis pun dia bisa mencerminkan sebuah sosok yang masih bisa diharapkan dari timnya. Kalau pemimpinnya udah pasrah, gimana timnya? Jadi misalkan dalam keuntungan yang sangat mepet atau kerugian, dia harus tetap kita harus bergerak teman-teman. Hari ini kita harus tetap berusaha, hari ini kita harus tetap yakin nanti akan ada pembeli di luar sana. Dan itu bukan sekedar omongan, tapi memiliki gestur yang yakin. Penjelasannya seperti ini. Persepsi, nah ini sampai selesai baru nanti bisa dibahas ya. Persepsi lebih penting dari kenyataan. Persepsi tidak mengubah kenyataan, tapi akibat dari persepsi itu bisa menjadi kebenaran. Jadi dipersepsikan dulu bahwasanya kita berhasil. Kelihatannya sering lebih penting daripada sebenarnya. Kepemimpinan tidak lepas dari hukum marketing, bahwasanya kita semua membeli sebuah image. Tapi bukan berarti sekedar mencitrakan, tapi memberikan persepsi bahwasanya saya bisa, saya mampu, itu penting. Nah yang terakhir ini penting juga, kekuatan dari persepsi akan hancur
bila ternyata kenyataan sangat bertolak belakang dengan persepsi itu. Oleh karena itu, kebenaran atau authenticity penting juga. Jadi persepsi itu penting, tapi juga harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya yakin nih sebagai seorang pemimpin, tapi saya lebih penting ketika saya bisa menggambarkan, bisa membuat orang-orang melihat saya itu yakin gitu. STIE ini sekolah yang bagus, tapi STIE harus membuat orang-orang itu memiliki keyakinan, memiliki persepsi, itu memang bagus. Jangan sampai kita memiliki produk yang bagus, tapi orang-orang nggak melihat itu produk bagus. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi kita harus memiliki sesuatu yang bisa menggambarkan diri kita sebenarnya. Lanjut, masih ada waktu mungkin beberapa menit. Ini masih dengan Tanda Di Santoso. Kalau dulu kita sering mendengar emotional intelligence, kecerdasan emosi. Ini benar juga, dalam kepemimpinan juga membutuhkan itu. Penghargaan dan pujian menenangkan hati semua orang. Penghargaan dan pujian menenangkan hati semua orang. Maksudnya adalah apresiasi adalah feedback positif tentang apa yang dilakukan anak buah kita. Telah terbukti bahwa apresiasi positif memberikan lebih banyak dampak positif daripada amarah, teguran, dan caci maki. Pujian yang tulus dan benar adalah sebuah cara paling mudah dan murah tentu saja yang dapat dilakukan oleh semua pemimpin. Pujian dapat berupa kata-kata ataupun tindakan apresiatif kecil lainnya. Setiap karyawan itu memerlukan feedback atas apa yang dilakukan. Ya, Pak, dia udah dapat gaji tuh Pak. Ya, gaji bisa sih ya, cuman gaji itu bukan motivasi yang bagus sebenarnya. Motivasi yang menyentuh hati itu bukan gaji, tapi bagaimana respon dari pemimpin kepada timnya. Entah sekedar, Mas, saya senang loh kalau kamu nyapu tempat ini. Jadi kalau kamu gak nyapu itu rasanya udah setahun gitu. Tapi setahun gak dibersihkan. Tapi kalau sekali kamu nyapu tuh ini benar-benar nyaman ruangan ini. Itu kalimat. Kalau gestur, senyum. Senyum, mangguk-mangguk gitu ya. Atau mungkin dengan tanda yang lain, jempol misalnya. Mas, bagus mas. Oke, bagus. Sip, saya suka ini. Hal kecil dan itu murah karena itu gratis, itu ternyata memiliki dampak efek yang luar biasa pada semangat tim. Ya, Pak, bagaimana dengan kalau kita berikan bonus? Iya, tapi sekali lagi hasil penelitian dan saya di SDM merasakan uang itu sifatnya sementara. Tapi kalau tadi tepukan pundak, Mas luar biasa Kak, saya suka kalau kamu kerja seperti ini, saya suka kamu di sini gitu. Itu efeknya bisa tahunan loh. Tapi kalau sekedar naik gaji atau bonus, oke hari ini kamu bagus, saya kasih ini tambahan amplopnya 500.000 ya. Itu secara materi paling nanti sore udah habis juga, bisa habis tuh. Untuk beli A, B, C habis. Secara ini perasaan dia akan mengatakan, ya bulan depan belum dapat. Ini bulan depan kemarin udah dikasih 500, sekarang saya udah bagus kok gak dikasih lagi ya. Wah ini pelit nih bapaknya. Malah efeknya buruk juga kalau gak rutin dikasih gitu. Tapi kalau tepukan tadi itu kita bisa melakukannya berulang-ulang tanpa kita mengeluarkan materi yang lebih gitu. Dan itu efek secara motivasinya bagus sekali bagi tim kita. Sekali lagi, apresiasi harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Banyak sekali ini saya ngambilnya dari Tanda Di Santoso karena ini bagus. Storytelling. Kita jelaskan di slide ini ya. Cerita memunculkan poin pembelajaran yang luar biasa, tokoh-tokohnya pun menjadi panutan yang ideal. Storytelling menyajikan kesan yang menginspirasi, membawa bawahan diajari tanpa merasa digurui. Storytelling ini bisa bagaimana cerita seorang pemimpin ketika melampaui sebuah tantangan, bisa memberikan contoh-contoh misalnya kita perusahaan baru berdiri gitu ya. Saya bisa menyampaikan itu Coca-Cola ketika tahun pertama cuma bisa menjual
sekian botol loh, kalau nggak salah 20 botol kalau nggak salah. Itu storytelling gitu. Tapi ternyata itu membuat kita, oke, dia saja yang sekarang bisnis besar itu diawali dalam tahun pertama cuma sekian botol. Kita baru 2 bulan udah 10 botol, luar biasa. Kita mungkin ke depan bisa melampaui itu. Jadi ada semacam penggerak yang itu tidak disampaikan secara langsung gitu. Misalnya secara langsung, oke, kita jangan takut, kita cuma bisa jualan 10 botol dalam tahun bulan ini. Nanti 20 tahun lagi kita bisa, itu langsung. Tapi kalau ada story-nya itu beda. Ada pelengkap datanya, ada emosi yang digerakkan di sana. Oke teman-teman, karena waktu juga kita akan cut dulu di slide yang terakhir tadi. Kita akhiri untuk podcast yang ini ya. Kita akan lanjut pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.